Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Fauzi selaku dosen pengampu pada mata kuliah di pagi hari ini, dan teman-temanku yang saya banggakan. Oke. Kita dari kelompok 4 pada mata kuliah Al-Idarah wal Israf At-Tarbawi ingin mempresentasikan hasil kerja kami, hasil makalah kami dengan judul Administrasi Pendidik dan Tenaga Kerja Kependidikan. Dan kami di sini membahas 4 pembahasan. Ini dapat pembahasan yang pertama yakni pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua ada bentuk-bentuk kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga ada jenis-jenis dokumen pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir yakni bentuk dan format pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk pembahasan yang pertama yakni pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yang akan disampaikan oleh saudari kita yakni saudari Celia. Kepadanya dipersilakan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Secara harfiah, administrasi dapat diartikan sebagai usaha atau kegiatan untuk membantu, melayani, mengatur, atau mengarahkan berbagai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Apabila dikaitkan dengan administrasi pendidikan, maka administrasi adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas guru, dosen, dan tenaga pendidik lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Di Indonesia, istilah pendidik sering dikenal sebagai pengajar, yaitu tenaga kependidikan yang berperan dalam proses pendidikan dengan tugas utama sebagai pendidik profesional. Pendidik dapat memiliki berbagai sebutan khusus, seperti guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, dan lain-lain, sesuai dengan bidang dan peran yang diembannya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39, pendidik adalah tenaga profesional yang memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran. Selain itu, pendidik juga bertanggung jawab dalam melakukan bimbingan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja di perguruan tinggi. Di sisi lain, ada juga tenaga kependidikan yang menjalankan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk mendukung proses pendidikan di lembaga pendidikan. Mereka meliputi kepala sekolah, pengawas pendidikan, petugas administrasi, pustakawan, laboran, dan tenaga lainnya yang bertugas untuk mendukung operasional lembaga pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, ada tenaga lain seperti kepala urusan, tata usaha, dan pelaksana kegiatan ekstrakurikuler yang juga mendukung penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan penjabaran sederhananya, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses pengelolaan yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan.
Tujuan dari administrasi ini adalah untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam pendidikan dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Cilia atas penjelasannya. Pembahasan berikutnya yakni mengenai bentuk-bentuk kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan yang akan disampaikan oleh saudari kita nih, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan selanjutnya yakni bentuk-bentuk kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua elemen penting dalam sistem pendidikan yang saling berhubungan. Pendidik ialah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian pendidik ini meliputi guru, dosen, instruktur, fasilitator, dan mereka yang terlibat dalam menyelenggarakan pendidikan. Kemudian ada tenaga kependidikan, adalah mereka anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan dipilih untuk membantu melaksanakan pendidikan tersebut. Tenaga kependidikan ini dapat berupa kepala sekolah, pengawas, tenaga perpustakaan, teknisi, kemudian tenaga laboratorium, tenaga administrasi, dan mereka yang memiliki wawasan tentang pendidikan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Secara umum, tugas utama seorang pendidik yaitu yang pertama mengajar, yaitu merencanakan dan melaksanakan program belajar serta melakukan penilaian peserta didik setelah melakukan program belajar. Yang kedua, ada mendidik, yaitu mengarahkan peserta didik ke tingkat kedewasaan dengan kepribadian yang lebih baik serta membentuk jiwa dan watak peserta didik. Yang ketiga, melatih keterampilan hidup, yaitu mengarahkan murid agar memiliki keterampilan atau practical life sehingga mereka bisa menguasai keterampilan hidup untuk bekal di masa mendatang. Yang keempat, memberi bimbingan dan pengarahan. Yang dimaksud memberikan bimbingan dan pengarahan yaitu membimbing dan mengarahkan peserta didik agar tetap di jalan yang benar selama proses belajar mengajar. Yang kelima, memberikan motivasi. Di sini pendidik memberikan dorongan kepada para siswa agar berusaha keras untuk maju dengan cara memberi motivasi ataupun memberikan hadiah. Dengan demikian, seorang pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan, tidak hanya dalam mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga dalam membentuk kepribadian dan keterampilan hidup para peserta didik. Di sisi lain, tenaga pendidikan juga memiliki tugas yang penting dalam mendukung proses pendidikan. Berikut beberapa tugas utama seorang tenaga kependidikan. Yang pertama, pengelolaan administrasi. Yang kedua, pengelolaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, pengelolaan kesiswaan dan bimbingan. Yang keempat, pengelolaan keuangan. Dan yang kelima, pengelolaan rekrutmen dan pengembangan. Dengan demikian, tenaga kependidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pendidikan di berbagai lembaga pendidikan, mulai dari sekolah hingga jenjang
universitas. Mereka bertugas untuk memastikan operasional dan administrasi lembaga pendidikan berjalan lancar, serta membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi para peserta didik. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ain atas penjelasannya. Baik, selanjutnya yakni mengenai jenis-jenis dokumen pendidik dan tenaga kependidikan yang akan saya jelaskan sendiri. Pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK memelihara berbagai macam dokumen untuk keperluan manajemen, pengembangan karir, dan penerapan keterampilan profesional. Berikut beberapa jenis dokumennya. Yang pertama yakni dokumen administrasi ijazah dan sertifikat. Bukti penyelesaian suatu kursus pelatihan termasuk sertifikasi guru, kartu tanda penduduk atau KTP, identitas resmi guru, tata cara pengangkatan sebagai guru atau tenaga pengajar atau PNS, P3K atau anggota kehormatan, kurikulum vintage atau CV, informasi rinci tentang program pendidikan, pengalaman kerja, pendidikan dan dokumen terkait lainnya. Berikutnya yakni nomor induk pegawai atau NIP, nomor identifikasi unik bagi guru yang berstatus pegawai negeri. Yang kedua ada sertifikat kualifikasi dan sertifikat guru. Sertifikat yang diberikan kepada guru sebagai bukti bahwa mereka telah memenuhi standar kemahiran yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Sertifikat pelatihan, sertifikat berbagai program pelatihan dan program pelatihan yang diikuti, misalnya pelatihan lanjutan, pelatihan kejuruan atau pelatihan teknis. Terus ada juga evaluasi kinerja guru atau PKG, mencatat hasil evaluasi kinerja guru yang dilakukan secara berkala oleh pengawas atau tim evaluasi. Ada juga portofolio, yaitu kumpulan hasil karya, prestasi, dan aktivitas guru sebagai bukti pengembangan profesional. Yang ketiga yakni ada dokumen pengembangan karir sertifikat pekerjaan lain. Sertifikat menunjukkan bahwa guru mempunyai pekerjaan lain selain mengajar, misalnya sebagai asisten kepala sekolah, pengawas ekstrakurikuler, koordinator atau mata pelajaran. Penilaian berikutnya yakni penilaian atau PAK. Dokumen yang digunakan untuk mengontrol promosi ke suatu tingkatan atau posisi berdasarkan kinerja dan prestasi. Yang keempat, yakni ada dokumen pendukung tunjangan dan kesejahteraan. Ini ada perintah pekerjaan yang diterima oleh guru, kartu BPJS ketenagakerjaan, yakni surat keterangan keikutsertaan dalam skema asuransi ketenagakerjaan. Yang kelima, dokumen pegawai kartu atau karpek, kartu pegawai. Kartu yang diberikan kepada pegawai negeri sebagai bukti status kepegawaiannya. Ada juga nomor unik guru dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Nomor unik digunakan untuk mengidentifikasi guru dan tenaga kepelatihan di seluruh Indonesia. Jenis-jenis dokumen ini berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan lokasi PTK serta hukum yang berlaku pada masing-masing instansi atau negara. Dokumen ini diperlakukan oleh staf akademik untuk mendukung pekerjaan sehari-hari, pengembangan profesional serta masalah administrasi dan kesejahteraan. Baik, kita memasuki pembahasan yang keempat, yakni mengenai bentuk dan format pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga pengajar atau PTK merupakan komponen penting dalam sistem kependidikan. Mereka mendukung proses pembelajaran dan memainkan peran penting dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Berikut ini penjelasan mengenai bentuk dan format PTK.
Yang pertama ada pendidik. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai hasil belajar siswa. Pendidik juga bertanggung jawab memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik. Ada juga tipe pendidik. Yang pertama yakni guru, adalah staf profesional yang mengajar pada tingkat TK, SD, SMP, SMA, atau sederajat. Ada juga dosen, yakni tenaga pendidik tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk perkuliahan dan penelitian. Ada juga konselor, yakni pendidik dan yang memberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Ada juga guru pengajar khusus, yakni guru yang memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. Ada juga format pendidik. Format pendidik. Latar belakang pendidik minimal guru sekolah SD minimal bergelar S1, mendapatkan kualifikasi yang akan diakui sebagai seorang profesional, memberikan pengembangan profesional berkelanjutan melalui pelatih, seminar, dan pendidikan berkelanjutan, bertanggung jawab atas pelaksanaan kurikulum dan penilaian hasil belajar siswa. Yang kedua yakni ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah orang yang menunjang proses pendidik melalui administrasi, tetapi tidak mengajar secara langsung. Kami berkontribusi pada penciptaan lingkungan pendidikan yang mudah dipelajari. Bentuk tenaga kependidikan seperti kepala sekolah, kepala lembaga pendidikan yang dipercaya untuk mengelola sekolah baik dari segi akademik maupun non-akademik. Ada juga wakil kepala sekolah, yakni membantu kepala sekolah dalam berbagai aspek operasional sekolah, antara lain kurikulum, prasarana, dan kemahasiswaan. Ada juga bagian administrasi, yakni staf administrasi bertanggung jawab atas pengelola keuangan, komunikasi, dan tugas administratif lainnya. Ada juga asisten laboratorium, ini pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan peralatan laboratorium sekolah. Ada juga pustakawan, seorang anggota staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan sekolah. Dan juga ada tenaga kependidikan format, memiliki kemampuan kepemimpinan untuk melaksanakan tugas administratif dan administrasi. Diperlukan latar pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan. Misalnya, pustakawan setidaknya memiliki gelar di bidang ilmu perpustakaan, berpartisipasi dalam pelatihan dan perkembangan profesional untuk meningkatkan prestasi kerja, mendukung terselenggaranya kegiatan pendidikan dan menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar. Secara keseluruhan, pendidik dan tenaga kependidikan bekerja sama untuk menjamin proses pendidikan terselenggara secara efektif dan efisien sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari semuanya adalah yang pertama, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah pengelolaan dan pengaturan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Pendidikan bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, sementara tenaga kependidikan mendukung melalui administrasi dan layanan teknis. Tujuannya adalah memastikan proses pendidikan berjalan efektif dan efisien. Yang kedua, pendidik bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran serta membentuk kepribadian siswa, sementara tenaga kependidikan mendukung melalui pengelolaan administrasi, sarana, dan keuangan. Keduanya berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memastikan proses pendidikan berjalan efektif. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK menyimpan dokumen penting seperti identitas, sertifikat pelatihan, evaluasi kinerja, dan bukti pengalaman kerja. Dokumen-dokumen ini mendukung pengelolaan, pengembangan karir, serta kesejahteraan mereka dalam tugas sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keempat, pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK berperan penting dalam pendidikan. Pendidikan seperti guru dan dosen bertanggung jawab atas pembelajaran dan bimbingan siswa. Tenaga kependidikan seperti kepala sekolah dan staf administrasi
mendukung melalui manajemen dan administrasi. Keduanya bekerja sama untuk memastikan proses pendidikan berjalan efektif sesuai standar. Baik, berikut adalah penjelasan dari kami dari kelompok 4 mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwanul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.